Salam jumpa lagi di channel ini. Melalui kesempatan ini kita belajar bersama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Topik kita kali ini adalah kebangkitan orang mati. Jika kematian adalah akhir kehidupan dan orang mati tidak mungkin bangkit, apakah agama itu masih berguna? Jika tidak ada kebangkitan orang mati dan tidak ada sorga bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, apakah agama itu masih berguna? Agama itu masih memiliki guna karena di dalamnya ada pengharapan tentang kehidupan yang akan datang. Dan salah satunya adalah kebangkitan orang mati. Apakah yang akan terjadi jika tidak ada kebangkitan orang mati? Saya sangat yakin manusia akan mengejar kenikmatannya. Manusia akan mengejar kenikmatan hidup. Manusia akan mengejar kebahagiaan hidup. Dan manusia tidak peduli lagi dengan sesamanya. Manusia menjadi makhluk yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Manusia tetap berkutat di dalam dosa. Apakah Anda suka kehidupan yang sedemikian itu? Di jemaat di kota Korintus ada orang yang meragukan pengajaran tentang kebangkitan orang mati. Ada anggota jemaat yang masih meragukan adanya fakta kebangkitan orang mati dalam kehidupan yang akan datang. Ini merisaukan hati Paulus. Jemaat yang berada di kota Korintus harus dibekali tentang pemahaman ini. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata di jemaat Korintus ada orang yang berpegang pada pandangan Yunani bahwa yang abadi itu adalah jiwa. Jadi jiwa itu abadi, jiwa itu tidak bisa mati. Karena itu mereka tidak percaya dengan kebangkitan tubuh. Kalau tubuh itu pasti mati, tetapi jiwa tidak mungkin mati. Tubuh merupakan sumber kelemahan dan dosa. Sebab itu kematian sangat dinantikan untuk membebaskan manusia dari dosa. Sebab melalui kematian jiwa manusia dibebaskan dari tubuh. Jadi kematian itu bagi orang Yunani dipahami sebagai peristiwa membebaskan jiwa dari tubuh. Tubuh selama ini dipahami sebagai penjara jiwa. Paulus menemukan fakta adanya ketidakpercayaan terhadap kebangkitan orang mati ketika dia berkhotbah di kota Athena. Orang-orang yang mendengar khotbahnya ketika dia mengangkat topik itu semuanya tidak tertarik lagi, bahkan mengejek Rasul Paulus. Hal ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 32 dan 33. Jadi intinya adalah sebagian jemaat di kota Korintus meragukan ajaran tentang kebangkitan orang mati. Sebagian jemaat tidak percaya lagi adanya kebangkitan orang mati. Paulus menulis surat ini untuk meyakinkan jemaat tentang hal ini. Bagi Paulus, jika orang Kristen tidak lagi mempercayai adanya kebangkitan orang mati, ini sangat berbahaya. Mengapa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-19, kita melihat adanya 6 kemalangan yang dialami oleh orang Kristen jika mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Yang pertama, sia-sia pemberitaan Paulus. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, sia-sia Paulus memberitakan Injil. Yang kedua, sia-sia kepercayaan jemaat. Untuk apa mempercayai Kristus jika tidak ada kebangkitan orang mati? Yang ketiga, Paulus mengatakan jika tidak ada kebangkitan orang mati, dia berdusta karena selama ini dia memberitakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Yang keempat, jika tidak ada kebangkitan orang mati, jemaat dan orang Kristen masih hidup di dalam dosa. Yang kelima, orang-orang yang memberitakan Injil bahkan berani mati demi Kristus, seperti Petrus yang disalib, Yakobus yang dipenggal kepalanya, dan Paulus sendiri yang masuk penjara, itu semuanya jadi sia-sia jika tidak ada kebangkitan orang mati. Dan yang keenam,
kita orang Kristen menjadi orang yang paling malang sebab menaruh pengharapan pada sesuatu yang sia-sia jika tidak ada kebangkitan orang mati. Paulus ketika menulis surat ini, dia sedang berada di Efesus bersama dengan temannya Sostenes. Jadi surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus dan Sostenes ketika mereka berada di kota Efesus. Dari sini ada 4 hal sesungguhnya yang menjadi simpulan kita. Yang pertama, Paulus mau mengatakan bahwa kebangkitan orang mati itu benar-benar ada. Kebangkitan orang mati itu benar-benar akan terjadi. Yang kedua, kebangkitan Kristus sesungguhnya adalah bukti adanya kebangkitan orang mati. Yang ketiga, kebangkitan orang mati merupakan kebahagiaan bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan taat sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Tetapi kebangkitan orang mati merupakan kemalangan bagi mereka yang tidak percaya Kristus dan yang tidak mentaati Kristus. Yang keempat, pengajaran tentang kebangkitan orang mati membuat jemaat sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, sebab ada pengharapan dalam kepercayaan yang dipegang. Inilah sesungguhnya pengajaran Kristen tentang kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati itu sungguh-sungguh ada karena Kristus telah bangkit. Kristus telah mengalahkan kematian. Kristus telah mengalahkan maut. Jika Kristus telah mengalahkan maut, maka semua orang yang beriman kepadanya, yang percaya sungguh-sungguh kepadanya, dia pasti dibangkitkan.